tahu untuk biaya ibadah haji aja. Mana mungkin seorang saya, ya Allah, tinggal di gubuk yang seperti itu. Ngomong gitu, masa sih saya katanya pengemis itu ya. Tapi subhanallah, kalau Allah itu menginginkan, Asma alhamdulillah meskipun emak saya itu belum haji, tapi saya sudah mengumrohkan emak. Masa? Iya, saya mengambil emak, bapak, iya. Dan saya tuh merasa bangga ketika alhamdulillah ketika saya memanggil emak, bapak dan bibi dari suami saya itu dengan uang halal yang ingat Mbak Fitri wabarakatuh. Masih bersama Asma TKW Arab Saudi. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, Asma di video kali ini mau ngobrol santai bersama Mbak Fitria Denafa. Ini sahabat, orangnya sudah ada di samping saya, sudah siap mau ditanya-tanya, mau dibongkar sahabat ya. Namun seperti biasa sahabat, sebelum Asma melanjutkan ke video-video selanjutnya, jangan lupa di subscribe, like dan komennya, dan share ke sosial media yang kalian punya agar channel Asma TKW Arab Saudi tambah berkembang. Nah sahabat, sekarang saya mau nanya langsung sama Mbak Fitria. Assalamualaikum Mbak Fitria. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Ini sahabat, lama udah berapa minggu, mungkin 1 bulan ya tidak bareng gitu sahabat. Karena dan sekarang saya berada di kursi panas. Iya, ini alhamdulillah sahabat ya, berada di kediamannya Fafa Hasan Family. Karena Mbak Fitria silaturahmi ke rumah Mbak Fafa Hasan Family. Jadi Asma ditelepon karena ada Mbak Fitria katanya di sini. Ini sahabat, ada waktu, mumpung ada waktu mau ngobrol santai sama Mbak Fitrianya. Iya, ini Mbak Fitria di sini udah dari kapan? Saya mulai dari Rabu di sini, Rabu malam gitu ya. Di sini kebetulan Fitria Denafa kan jualan bakso kan. Jadi jualan bakso ke Jeddah sambil silaturahmi ke rumahnya Papa Hasan Family dan juga ingin silaturahmi bersama Kak Asma. Iya, karena kangen sahabat ya. Dan kepengen camping. Camping sahabat nih. Mau camping lagi nanti di video Asma selanjutnya. Atau nanti mungkin Mbak Fitria juga ngevlog juga, atau Mbak Fafa Hasan Family juga ngevlog juga sahabat ya. Nanti campingnya karena di Jeddah musim dingin, seperti di Taif. Tapi di Taif gimana dinginnya? Aduh, kalau di Taif itu dinginnya ekstrim Kak Asma. Tapi kalau di Jeddah ini Masya Allah tabarakallah, jauh hawanya itu sekarang enak banget. Yang biasanya di Jeddah itu panas, tapi karena musim dingin, alhamdulillah sekarang jadi hawanya bisa camping, sejuk. Iya, ini sahabat, Mbak Fitria ini sahabat sekarang alhamdulillah ya, subscriber sudah melunjak. Mudah-mudahan nular sama Asma. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin selama kita itu di YouTube, karena ketika ada konten kita itu yang menarik, itu viewernya banyak, pasti yang lain juga ketarik. Insya Allah Mbak Fit, mudah-mudahan pastinya Asma ini akan melesat. Insya Allah. Mudah-mudahan doanya Mbak Fitria terkabul terus, insya Allah nular sama Asma. Gitu sahabat. Oh iya Mbak Fitria, ini saya mau nanya langsung sahabat ya, karena Mbak Fitria ini di Indonesianya katanya penyanyi dangdut. Iya, mungkin buat subscriber dari Kak Asma TKW Arab Saudi ya, di vlog-vlog lainnya mungkin Fitria Denafa pernah bercerita tentang pengalaman dulu pernah menjadi seorang penyanyi dangdut, dan akhirnya sekarang menjadi seorang TKW ya. Dan alhamdulillah bekerja di keluarga raja. Sahabat, katanya bekerja di keluarga raja. Ini saya yang mau ditanya dulu, di Indonesia kan jadi penyanyi dangdut gitu sahabat, gitu. Mau nanya Mbak Fitria ini kok bisa sampai ke Arab Saudi gitu. Pertamanya ini yang di Indonesia dulu. Penyanyi dangdut itu dulu gimana ceritanya Mbak Fit? Iya, ini bercerita tentang masa lalu loh sahabat. Mungkin ini di channel Kak Asma TKW Arab Saudi, Fitria Denafa ingin bercerita. Saya tuh lahir di keluarga yang sangat sederhana Kak Asma. Dan saya anak nomor 4
bungsu. Oh, jadi 4 bersaudara. Iya. Jadi paling akhir Mbak Mbak Fitri. Fitri. Semuanya perempuan. Dan Masa semuanya juga biduan. Bidu. Terus gimana ceritanya ya Mbak Fit? Kalau manggung 4 itu kan semuanya perempuan ya. Iya. Gimana manggung bareng? Ya kan beda umur kan jauh Kak Asma. Hmm. Jadi kita itu di saudara saya ketika sudah berkeluarga itu berhenti. Jadi kalau sudah berkeluarga berhenti. Tapi kalau Mbak Fitrian? Karena saya waktu itu mulai mengenal panggung itu mulai dari gedek ya, dari karaoke, dari kaset. Itu mulai umur kalau tidak salah itu dari SMP. Nah mungkin sahabat semuanya masih ingat dengan lagu Abang Madun. Nah Fitra kenapa pernah nyanyi? Iya. Dan itu di gedek Kak Asma. Nanti sahabatnya tunggu itunya. Lagunya Minta itu request. Abang Madun, dan kebetulan waktu itu sama kakak saya. Terus kata kakak saya, Neng kalau nyanyi jangan jogetnya jangan tambah ke belakang, ntar kamu jatuh. Itu waktu kakak saya belum berhenti ya waktu itu, karena yang suami yang pertama itu mendukung kakak saya itu sampai ikut festival gitu Kak. Tapi suami yang pertama ini akhirnya almarhum, sekarang sudah menikah dengan suami laki-laki kedua lain, tapi sudah lama berhenti gitu. Iya, Jadi mungkin nggak berduaan. diizinin, sudah mungkin berhenti aja gitu. Iya, udah lama udah meninggalin di bidang lagu, musik-musik jadi ya. biduan gitu. Ya alhamdulillah setelah itu saya mulai dari gedek, karaoke, melalui kaset, akhirnya berpindah ke VCD waktu itu kan ya. Di VCD, setelah itu organ tunggal, dan alhamdulillah akhirnya di orkes besar. Apa nama orkesnya Mbak Fitria? Kalau saya sendiri nggak ikut satu orkes Kak Asma. Jadi panggung ke panggung diundang. Jadi wanita panggilan. Tapi maaf panggilannya untuk menyanyi gitu, sahabat ya. Iya betul. Jadi waktu zaman dahulu itu Masya Allah tabarakallah, ketika orang itu mau mengundang saya itu Kak Asma kurang 2 bulan udah ini tanggal ini harus di orkes saya, jadi saya lingkari. Masya Allah sudah ada jadwal sahabat. Iya, jadi kurang 2 bulan itu dilingkari. Dan kalau nggak menyanyi itu pas puasa aja gitu. Oh, bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan memang kan tidak ada pernikahan. Betul. Jadi Mbak Fitria ini setiap harinya itu manggung terus Mbak Fit? Alhamdulillah setiap hari itu manggung. Kadang satu hari itu pagi nyanyi, kadang ada di kantor, kadang di malamnya juga ada lagi gitu kan. Kadang sehari itu 3 kali. Masya Allah. Jadi ngapain ya jadi TKW Arab Saudi? Ini sebentar lagi dibahas sahabat ya. Ini nanya yang ini dulu biar dilanjut sama Mbak Fitria, soalnya yang jadi biduan gitu sahabat. Terus habis gitu Mbak Fitria nanya honor dulu, dapat honor berapa? Betul ya. Oh iya, honornya sahabat lupa Asma, pingin tahu honor dapat berapa. Dapat berapa Mbak Fit? Gitu. Honor pertama itu saya dapat dirangnya Masya Allah gitu 25.000. Ya Allah, itu sudah itu tahun berapa itu dulu, waktu emas itu kayaknya masih ya 25.000 1 gram waktu itu. Iya, itu udah jadi seneng ya seneng Mbak banget itu, sampai saya itu rela nggak sekolah Kak. Itu ngambil libur. Bukan putus sekolah, gara-gara saya itu sudah menggeluti bidang ini ya, bidang menjadi biduan, akhirnya terbengkalai gitu. Jadi karena sudah tahu uang waktu itu, jadi pendidikan waktu itu saya tinggalkan. Tapi apa kata mama sama ibu sama bapak gitu? Kalau kok sampai nggak sekolah gitu? Ibu sama bapak namanya kita tuh orang yang sangat tidak mampu gitu ya. Dan ketika saya mendapatkan uang gitu, saya ingin membahagiakan orang tua saya. Saya mulai mendapatkan honor Kak Asma dari mulai SMP sampai sekarang, saya tidak pernah minta ke orang tua. Nah sahabat, ini suatu contoh Mbak Fitria ini sahabat. Karena apa ya? Ini putus sekolah, bukan dia nakal, bukan dia malas, bukan dia tidak mau sekolah. Karena dia itu kata Mbak Fitria di keluarga sederhana, terus kurang mampu sahabat. Jadi Mbak Fitria ini jadi biduan, menyanyi, membantu orang tua, membahagiakan orang tua. Itu sudah Mbak Fitria ini sudah suatu contoh buat anak-anak yang masih punya
orang tua sahabat. Karena Mbak Fitria ini bukan tidak mau melanjutin sekolah karena malas gitu sahabat. Karena ya tadi sudah dijelasin sama Mbak Fitria sendiri, karena di keluarga kurang mampu sahabat gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa membahagiakan orang tua dari hasil tadi nyanyi. Yang menyanyi. Kan setelah menikah itu namanya kakak-kakak saya kan sudah punya anak, tentunya sudah banyak mengeluarkan biaya untuk keluarganya gitu. Dan waktu itu kakak saya mau menikah, yang nomor 3 itu Kak Asma, rumah saya itu masih gede waktu itu, bambu. Betul. Akhirnya namanya di kampung ya Allah, sampai bebek itu makan rumah saya Kak Asma. Dan waktu itu saya ya Allah, saya tuh menangis dalam hati, kenapa sih kok begini amat keluarga saya. Dan saat itu saya bertekad saya akan membuatkan rumah yang layak untuk orang tua saya, meskipun saya itu dengan hanya bisa hanya menjadi seorang biduan. Padahal waktu itu Kak Asma, saya jangankan TV, aktif pun saya itu gak punya. Tapi gak tahu ya Allah, mungkin ya meskipun dengan jalan menurut orang lain itu jalan yang haram karena saya menjadi seorang penyanyi. Karena waktu itu pastinya namanya biduan, kita itu membuka aurat. Iya betul. Nah, tapi di hati saya itu ada kebanggaan sendiri ketika saya itu sudah membangunkan rumah yang layak untuk orang tua. Jadi orang tua itu merasa senang dari hasil Mbak Fitria sendiri. Iya, meskipun banyak cibiran, namanya orang ya, ketika kita ada di bawah kita akan dihina. Iya betul. Ketika kita sudah mulai bangkit tetap aja dihina. Karena Mbak Fitria sendiri jadi penyanyi atau biduan ya, tadi buka aurat sahabat ya. Buka auratnya itu bukan telanjang bebas sih Mbak Fitria, cuman pakainya mungkin kalau dulu segini itu yang nggak pakai kerudung gitu sahabat gitu. Tapi alhamdulillah dengan Mbak Fitria menyanyi, hasil menyanyi bisa orang tua senang. Ya gitu. Alhamdulillah, selain orang tua, ponaan-ponaan, setiap saya itu lebaran saya belikan semua. Sampai ada kakak saya itu memang nggak punya Kak Asma ya. Ketika saya itu menikah, kakak saya, nanti siapa yang mau beliin baju saya katanya. Waktu itu saya ya Allah, mudah-mudahan kamu berdoa, kata saya, mudah-mudahan saya ada punya rezeki yang lebih meskipun saya meninggalkan biduan. Tapi ya alhamdulillah Robbi Karim ya, setelah saya meninggalkan dunia menyanyi, saya mendapatkan suami yang sangat baik dan alhamdulillah saya sekarang sudah bisa bekerja menjadi seorang TKW, tapi alhamdulillah bisa bekerja di keluarga raja. Iya, makanya sahabat ya, saya lihat Mbak Fitria ini orangnya berbakat gitu, tidak seperti Asma. Asma ini terus terang jadi seorang TKW ke Arab Saudi, pantas lah. Kalau Mbak Fitria kan sudah punya bakat penyanyi, jadi panggung ke panggung sudah menguasai gitu dengan lagu-lagu, dengan musik. Tapi kenapa kok bisa jadi TKW ke Arab Saudi gitu sahabat. Makanya ini saya langsung ke Mbak Fitrianya gitu. Terus Mbak Fit gimana ceritanya gitu sampean ke Saudi? Ya setelah saya lama sudah menggeluti, mungkin dari SMP sampai saya menikah 2006 kurang tidak salah gitu ya. Dan memang waktu itu saya itu masih ada tanggungan ya, seperti saya itu ikut arisan gitu, karena saya itu nggak semua harus foya-foya gitu kan. Namanya kita itu menyanyi pasti kita itu harus ada pengeluaran seperti kosmetik, baju-baju gitu, tapi paling enggak sedikit banyak harus ada menabung. Dan alhamdulillah sebelum saya meninggalkan rumah menjadi istri orang, saya sudah membangunkan rumah yang meskipun tidak mewah tapi itu cukup untuk membahagiakan orang tua saya seperti orang-orang lainnya. Masya Allah, itu sudah alhamdulillah ya. Dan Allah memberikan rezeki lagi ketika saya itu pergi ke Saudi menjadi seorang TKW, tapi Masya Allah tabarakallah bekerja di keluarga kerajaan. Iya, dengan gaji berapa Mbak Fitria di keluarga raja? Kalau masalah gaji mungkin standar Kak Asma ya, seperti betul. TKW lainnya, karena selain TKW kan banyak orang itu kerja di Sarika yang lebih banyak gajinya. Tapi kalau masalah pekerjaan, masalah bonus bulanan, tahunan, seperti diberikan fasilitas baju, rumah, itu sungguh luar biasa Kak Asma. Karena saya lihat dari sampean itu kayaknya itu Mbak Fit kayak nyantai kerjanya gitu. Meskipun di keluarga raja, tapi Mbak Fitria itu orangnya nyantai, bisa nge-vlog di sana, besoknya lagi ada di sana, di Jeddah, Taif, Makkah gitu. Makanya
Iya, saya kan kerjanya di villa kosong di Iya. keluarga raja. Kebetulan yang di sana itu Amiroh, gitu. Ah. Adik Malik Salman yang sekarang. Iya. Ya. Karena di situ rumah kosong Kak Asma, jadi tidak tiap hari dikerjakan, bahkan 3 bulan sekali, itu hanya 10 hari pekerjaan saya. Cuman 10 hari sekali Jadi dibersihin. jadi saya mau pagi dikerjakan, mau malam dikerjakan, sore dikerjakan, itu terserah saya. Yang penting rumah itu setelah ada yang ngasih kunci ke saya kerjakan, tapi dengan amanah ya, karena meskipun majikan tidak melihat kan ada Allah yang Iya, melihat betul. saya, Betul, dan Mbak Fit. rezeki saya insya Allah barokah. Iya, karena suatu pekerjaan yang sudah dikasih sama majikan itu amanah. Iya, amanah. Seperti saya juga gitu. Iya. Mbak Fit. Jadi saya itu bekerja 3 bulan sekali 10 hari Kak Asma. 3 bulan sekali, tapi 10 hari Iya. ya kerjanya. Tapi Mbak Fitria ini kerja sendiri apa bareng suami? Dulu ya pertama kesini itu kan almarhum abah suami saya meninggal Kak Asma. Di sini Ceritanya ya. Dan di sini ada Umi, mertua saya, dan adik perempuannya yang masih sekolah di sini, masih SMA. Nah, karena Umi ini sudah lama 35 tahun bekerja sama majikan, akhirnya majikan itu tidak menginginkan Umi sama adiknya itu, anaknya yang perempuan, untuk pulang ke Indonesia. Jadi majikan itu menghibur, kalau kamu punya anak bawa ke sini, punya cucu bawa ke sini. Dan waktu itu Umi itu loh, kok sama anak-anaknya di sini kan mungkin disuruh kerja, tapi kok cucu saya yang umur 14 bulan disuruh bawa gitu. Terus Umi waktu itu antara percaya dan tidak, karena masih dalam keadaan berduka ya. Betul. Jadi sama adik perempuan itu suami saya, dia dicatat aja saya, itu kakaknya itu suami saya dan anak saya yang kecil itu. Nah, setelah itu langsung diberikan visa ziarah beserta tiketnya. Baru Umi itu sadar, loh tahu kayak gitu kenapa kok cucu-cucu saya nggak ditulis semua ini gitu. Alhamdulillah sahabat rezekinya Mbak Fitria ya. Terus akhirnya Mbak Fitria. Ya, dan alhamdulillah langsung sebelum abah ini almarhum 40 hari saya sudah ada di Saudi. Jadi memang makanya waktu itu visa kunjungan. Nah, dan setelah nyampe sini langsung di medical dan dibuatkan KTP. Masya Allah, tabarakallah, ini rezekinya Mbak Fitria ya. Terus sampai sekarang ini Mbak Fitria bekerja di keluarga raja ini, ada suka dukanya nggak Mbak Fit? Iya, setelah itu kan Umi sudah lama 35 tahun dan sudah mulai sudah tua. Jadi suami saya udah Umi pulang aja, dan adiknya itu juga pulang ke Indonesia, sudah menikah, dan Umi juga pulang karena biar menikmati hasil dia yang selama beberapa tahun udah ada di negara orang gitu. Dan akhirnya tinggal saya sama suami. Terus gimana suka dukanya sampean? Kalau dibilang suka dukanya dulu tuh hampir tidak ada dukanya ya. Masya Allah, nggak ada dukanya sebagai seorang TKW di Arab Saudi. Mujur terus. Kalau mungkin ada dukanya itu sedikit banget ketika saya itu ingin pulang, maksudnya buru-buru gitu karena kan namanya keluarga raja. Iya, tidak seperti semudah TKW lainnya berkumpul sama majikannya. Bisa langsung ngomong apa yang mau pulang, mau apa. Tapi kalau di keluarga raja itu Kak Asma, kita itu harus telepon ke sentral. Sentral satunya, modir satunya gitu. Jadi sampai terakhir pun tidak pernah ngomong sama majikan. Jadi ada pendampingnya, orang Lubnan. Kamu mau apa? Nanti saya sampaikan. Jadi tidak bisa sewaktu-waktu kita itu langsung bisa ke majikan, karena juga seorang ratu Kak Asma ya. Betul. Ya itu dukanya mungkin di situ. Tapi sukanya. Kalau sukanya, masya Allah tabarakallah, ya kerja santai. Seperti rumah itu rumah sendiri. Terus juga bareng suami, bareng anak. Terus gaji udah tanggal 1 sudah. Masya Allah. Jadi kan di Saudi ada musim panas, musim dingin kan. Jadi setiap musim dingin dikasih baju musim dingin, selimut, semuanya itu diganti tiap tahun. Nanti musim panas dikasih baju untuk musim panas. Dan saya pulang pun itu masih digaji 2 bulan di kampung. Jadi nyampe ke sini itu udah nerima gaji. 2 tahun. Padahal sampai
di Tidak rumah. kerja di Iya. rumah di Indonesia ya. Masih dapat itu apa hadiah untuk saya, untuk anak saya, untuk suami saya itu beda-beda Kak Asma. Jadi untuk uang liburan gitu. Iya. Jadi sampean sudah berapa kali pulang, Mbak Fi? Kalau pulang mungkin kurang lebih 4 kali saya 4 pulang. kali. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah tiket semua dari majikan. Ada bonus bulanan, bonus tahunan. Kalau majikan itu pergi ke luar negeri, itu ngasih uang seribuan. Nanti Amir juga suaminya kalau mau pergi Ngasih. itu ngasih. Kalau Masya suaminya Allah. ini lebih gede Kak Asma. Kalau yang Amir ini 1.000, kalau suaminya itu 2.000. Masa Satu satu orang. orang berarti Iya. sampai 2.000 4.000. 4.000 sahabat lain anaknya ya Kalau anak itu nanti kalau hari Lebaran dapatnya semuanya itu dapat, anak-anak saya, Umi, terus adik-adiknya yang di meskipun Indonesia. sudah pulang ke Indonesia. Iya dapat. Masya Allah, enak banget ya jadi TKW kayak Mbak Fitri ya. Jadi ya. kalau masalah gaji mungkin sama ya, meskipun banyak sedikit gitu ya, betul. sedikit ya, lebihnya itu sedikit, tapi ya itu kita itu lebih banyak di bonusnya gitu. Iya, ya. dapat bonusnya ya. Iya, bonusnya Masya Allah. Ini sahabat, saya mau nyoba dari Mbak Fitri yang minta request ya. Karena ini meskipun sudah jadi TKW, sudah lama meninggalkan panggung, tapi tetap aja menguasai sahabat ya. Karena di sini ini di Arab Saudi, Mbak Fitria ini meskipun jadi TKW ada acara itu sahabat pasti tampil. Masih tampil. Masih diundang sahabat. Makanya ingin tahu dari Mbak Fitria sekarang ini minta request Asma. Request apa ya yang enak buat Mbak Fitria ini? Mau lagu apa ini Kak Asma? Udah lama gak menyanyi ini ya? Apa ya? Yang Mbak Fitria bisa aja gitu. Apa gitu buat subscriber saya. Aduh. Oke, mau nyanyi apa ya? Mungkin dari seorang biduan aja ya. Betul. Ya udah, mungkin ini lagu saya bisa menghibur buat subscriber dari Kak Asma TKW Arab Saudi, ataupun subscriber mungkin yang menonton dari Fitria Denava. Nyanyinya lagu biduan aja. Biduan. Aku seorang biduan, biduan dari Melayu, tugasku menghibur Tuhan agar gembira selalu. Masya Allah. Memang banyak orang tergila-gila kepada seorang bidu wanita. Masya Allah, sahabat ya, suara masih merdu, masih enak didengar sahabat ya. Karena apa? Mungkin Mbak Fitria ini sahabat ya, meskipun jadi TKW di sini tuh sambil mungkin diinget-inget masa yang dulu-dulunya waktu manggung, waktu nyanyi ke panggung-panggung gitu ya Mbak Fitria ya. Karena Mbak Fitria ini selalu mengenang waktu dulunya gitu sahabat. Alhamdulillah ya, jadi enak Mbak Fitria ini di Indonesia jadi biduan ke Arab Saudi, kerjanya di keluarga raja. Iya. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah itu menginginkan seseorang itu dari mungkin awalnya berlumur dosa ya Kak Asma ya. Ketika Allah itu ingin mengangkat derajat seseorang itu meskipun hanya menjadi seorang TKW, tapi alhamdulillah setelah saya berada di kota suci ini, di negara ini, Masya Allah tabarakallah, saya mulai sedikit-sedikit sudah bisa menutup aurat, sudah bisa melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah itu nikmat yang sangat luar biasa buat saya. Ketika dulu mungkin bermimpi pun kayaknya tidak mungkin Kak Asma, saya itu akan melaksanakan ibadah haji. Kita tahu untuk biaya ibadah haji aja, mana mungkin seorang saya ya Allah tinggal di gubuk yang seperti itu bermimpi. Dan ibu saya tuh pun nggak pernah bermimpi, tapi pernah ya Masya Allah tabarakallah, katanya ada pengemis Kak Asma, kalau ingat cerita emak saya ya, katanya Neng, masa katanya pengemis itu dulu cerita, masa saya katanya nanti mau ke Mekah, bakalan tahu Mekah katanya Kak Asma ya Allah. Jadi maaf mimpi mak katanya, kita kan orang nggak punya ya Allah waktu itu mak saya. Mudah-mudahan ya, pokoknya ini doa dari Asma
atau dari mungkin subscriber Asma, ini mudah-mudahan terkabul doa ibu dari Mbak Fitria, karena ya suatu ucapan adalah doa. Mudah-mudahan. Tapi kan waktu itu Kak Asma saya masih kecil, emak itu bercerita setelah menikah pun emak itu ngomong gitu, masa sih saya katanya pengemis itu ya. Tapi subhanallah, kalau Allah itu menginginkan Asma, alhamdulillah meskipun emak saya itu belum haji, tapi saya sudah mengumrohkan emak. Masa Iya, saya mengambil emak, bapak, bahkan bibi. Tiga orang tuh langsung saya panggil ke Asma. Itu ya Allah, itu Masya Allah, doa ya yang Allah. yang istijabah. Iya, dan emak waktu itu ya Allah, alhamdulillah katanya. Iya, saya bahagia ya. orang miskin katanya kok bisa tahu Mekah katanya Asma, ya Allah. Ya itu senangnya mungkin jawaban yang sudah bertahun-tahun. Iya. Waktu itu pengemis, waktu emak saya masih kecil Kak Asma. Ya Allah. Ya kata saya, Senangnya oh, ya, iya. Mbak Fit. Dan saya tuh merasa bangga ketika alhamdulillah ketika saya memanggil emak, bapak dan bibi dari suami saya itu dengan uang halal yang iya, teringat Mbak Fitri yang iya, kerja di keluarga raja. menjadi seorang TKW. Masya Allah tabarakallah, kata saya bisa mengumrohkan emak, dan waktu itu mungkin bermimpi emak itu kayaknya gak bakalan gitu Iya, ya. mimpi, sebatas mimpi. Tapi ya itu ketika Allah itu mengangkat derajat anaknya ya. Kadang karena ya Kak Asmaya, kita tuh di keluarga pasti ada salah satu di keluarga itu akan mengangkat derajat orang tuanya. Betul, Mbak. Dan alhamdulillah saya bisa mengumrohkan emak, bapak, dan alhamdulillah meskipun belum haji. Dan sekarang umroh itu cuman kalau beda sama haji. Kalau haji kan ada jumrat kan. Kalau umroh kan cuman keliling di sa'i sama tahu. Paling nggak kan sudah bisa tahu Masjidil Haram, Kak Asma, sudah sholat di situ. Iya, Mekah Madinah. Iya. Tanah suci Mekah Madinah. Apalagi sekarang bapak saya kan sudah meninggal. Jadi alhamdulillah waktu itu saya punya rezeki langsung Kak Asma. Jadi orang tua dua-duanya Mbak Fit. Bapak, emak, bahkan bibi juga, bibi dari suami saya yang dulu waktu kecil ngerawat suami saya Kak Asma. Alhamdulillah. Jadi ketika saya waktu itu kan Kak Asma, kalau saya cuma sama emak, bapak kan sampai nangis ini Mbak. gimana yang saya juga gimana bibinya yang waktu itu ngebesarin suami saya. Jadi udahlah, bismillahirrahmanirrahim, kata saya, udah panggil aja semua. Akhirnya tiga-tiganya Kak Asma. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Fitria selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, selalu dilancarkan rezekinya. Karena ini Mbak Fitria dari cerita awal sampai akhir ini selalu membahagiakan orang tuanya. Iya, alhamdulillah. Karena sahabat, kita ini kalau punya pikiran, punya niat, membahagiakan orang tua, membanggakan orang tua, insya Allah ada jalan. Sesulit apapun, insya Allah selalu ngasih jalan yang terbaik buat kita. Karena itu orang tua itu segala-galanya bagi kita. Dan mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat sahabat-sahabat semuanya yang tujuan awal kita ingin pergi ke luar negeri, tentunya ingin membahagiakan keluarga dan semuanya. Jadi apalagi itu paling nomor satu orang tua. Iya. Jadi ketika sudah berada di Arab Saudi ataupun dimanapun, kita tuh harus ingat tujuan awal. Jadi waktu bisa bekerja jangan dibuat mainan gitu. Gunakan waktunya selagi kita masih sehat. Iya, masih sehat memang harus bekerja. Iya, betul Mbak Fitria. Ya pokoknya sahabat-sahabatku semua, ini Mbak Fitria ini suatu contoh, salah satu contoh sebagai seorang TKW sahabat ya, yang selalu mendahulukan orang tua. Ada rezeki selalu orang tua yang dipikirkan. Karena ya pertamanya sih dari Indonesia ke sini memang tujuan awal memang mau membahagiakan orang tua. Mau merubah nasib keluarga. Dan alhamdulillah, jadi buat sahabat semuanya, ketika kita itu sudah punya rezeki, jangan menunda-nunda apa yang kita cita-citakan. Kalau kita itu memang punya cita-cita ingin mengumrohkan orang tua, jadi jangan ditunda lagi gitu, karena umur tidak ada yang tahu. Betul Mbak Fi. Kita ini sudah punya niat, apalagi biaya sudah ada, langsung aja. Karena seperti Mbak Fitria tadi, umur tidak ada orang yang tahu gitu sahabat.
Nah sahabat ya, terima kasih banyak buat sahabat-sahabatku semua sudah menonton video Asma sampai selesai. Semoga video-video Asma ini bermanfaat bagi kita semua. Pokoknya sahabat-sahabatku semua yang nonton video Asma kali ini, mudah-mudahan semuanya dilancarkan rezekinya, dimurahkan rezekinya, dan disehatkan jasmani rohani, dan mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Ya sahabat, ini alhamdulillah saya sudah tahu ini Mbak Fitria sudah tentang di Indonesianya, terus perjalanan hidup saya Iya, dari yang- seorang biduan menjadi Iya. seorang TKW. Iya. Terus ini sahabat, alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan video-video saya bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dulu sampai di sini ya sahabat ya, karena ini waktu sudah selesai, dan yang mau ditanya lagi sudah ini Insya ya. Allah nanti di next di video selanjutnya. Iya, Insya Allah. insya Allah di video selanjutnya kita camping bersama. Nah ini sudah cukup ya Mbak Fitria, terima Iya. kasih atas Sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan kita ini selalu silaturahmi dengan sempurna, Iya. dengan baik, selalu menjalin hubungan dengan baik gitu. Iya, Masya Allah. Nah ini sahabat, saya akhir dulu ya sampai di sini saja. Kurang lebihnya Asma mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang lebih gitu dari Asma sendiri ataupun dari Mbak Fitria, mohon dimaafkan. Dari kediamannya Fafa Hasan Family, Asma mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.